Halo Manus, kembali lagi di Motor.com Indonesia dan saya masih di Gias 2022 dan akan membahas satu mobil baru dari Suzuki. Dan Anda pasti sudah tahu ya, kalau ngelihat ke belakang, ya ini adalah Suzuki Espresso, city car entry level terbaru dari pabrikan Jepang ini ya. Dan dia itu diluncurkan di Indonesia sebagai pengganti, bisa dibilang pengganti dari Karimun Wagon R yang beberapa waktu lalu udah resmi di discontinue. Seperti apa mobil ini, kelengkapan dan desainnya, dan kemana-mana, terus saksikan video ini. Nah, kita langsung bahas dari desain. Kita mulai dari depan ya. Dia ini tampilannya udah pasti beda banget dengan Karimun. Dia lebih sangar, lebih agresif, lebih sporty, dan kalau kita lihat dari grillnya aja gitu, ini ada semacam kayak dipisah-pisah ini. Kalau Anda tahu pasti kita keingetan ke Ignis facelift kemarin juga bergaya seperti ini, tapi ini tuh kayak ini aja, kayak dekorasi aja, karena dia nggak ada lubang nih di sini. Dia ketutup dengan aksen chrome, kemudian lampunya juga baru nih desainnya, tapi dia belum LED dan bolam, dan sennya juga masih bolam ya. Kemudian di bawah dia, karena walaupun city car, dia diproyeksikan dengan gaya crossover atau SUV. Jadi dia makanya itu ada cladding kayak gini tinggi, terus dengan aksen-aksen seperti ini. Di bawah ada kayak silvernya. Untuk visual sih oke ya, dan dia terkesan tinggi untuk menyesuaikan dengan jalanan Indonesia yang mungkin nggak rata. Nah, karena ini mobil bawaan dari India yang ngikutin model yang ada di India, dia juga ada, sebenarnya tuh di India tuh ada semacam fog lamp di sini, tapi kalau di Indonesia entah mengapa dia di spec down. Jadi ini cuman sekedar aksennya aja, tapi nggak ada fog lamp benerannya ya. Dan ini bukan cuma di depan, tapi di beberapa bagian juga ada yang di spec down. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, kita udah ada di samping dan kita sekarang bicara dimensinya dulu ya, karena ini adalah city car. Udah pasti desainnya itu bakal kompak ya, kompak, kecil untuk bisa nyalip-nyalip di jalanan. Dan ini dimensinya itu panjangnya sekitar 3,5 meter, kemudian lebarnya 1,5, dan tingginya juga 1,5. Dan karena ini dia akan digaya-gayain crossover SUV ya, jadi dia juga punya ground clearance yang cukup tinggi. Dan di bagian bawah juga ada, seperti di depan tadi, dia juga ada padding kayak gini ya, gaya-gaya crossover SUV gitu. Dan ada aksen silver. Ini untuk pemanis sih oke sih ya, dan untuk nahan kerikil lah kalau misalnya ngelewatin jalan yang buruk. Dan satu yang bagus dia, sentuhan bagus di Espresso versi Indonesia itu velgnya. Velgnya ini udah two-tone alloy dengan desain yang lebih baik ya dibanding kalau di India tuh. Kalau misalnya Anda tahu itu kayak kaleng biasanya tuh nggak ada desain apa-apa, cuma satu warna gitu ya. Jadi Suzuki Indonesia ngasih desain kayak ini itu adalah sentuhan yang bagus banget. Sementara di bannya kecil aja, ini ban bikinan India, MRF ZV-TV. Nah, ini profilnya 165/70 dengan ring 14. Jadi untuk dimensi yang kecil dengan ban segini sih proporsinya ya oke lah ya. Kemudian satu yang agak dirasa mungkin banyak yang komen juga di bawah, ini terlalu kosong, kemudian terlalu tinggi jaraknya, jadi kayak kelihatan gimana gitu. Dan cat di dalamnya juga seadanya, dan di sini pun kita bisa lihat ada selang-selang kayak gini. Harusnya kan misalnya ada tambahan apa gitu ya, biar biasa bikin desainnya lebih rapi dikit gitu. Tapi oke, karena ini mobil memang entry level, jadi memang nggak harus terlalu sempurna lah ya. Nah, ke belakang kita lihat nih, di belakang ada spoiler belakang biar nggak terkesan kosong dan menambah kesan sporty khas anak muda ya. Dan dibandingkan dengan
Karimun Wagon R misalnya yang boxy, dia ada lekukannya gitu ya. Dan lampu juga udah desainnya juga cukup bagus sih untuk mobil yang harganya tuh di kelas bawah ya, walaupun dia nggak LED di lampu belakangnya. Terus di kaca belakang tuh yang oke dari Espresso ini, dia udah punya rear defogger, jadi sebuah fitur yang cukup oke dengan mobil berharga 150 jutaan. Dan di bawah juga seperti tadi di sekelilingnya itu ada cladding yang cukup gede ya, cukup gede dengan accent silver di bawahnya untuk nambahin pemanis. Dan ini bagasi, sayangnya ini tuh masih dibuka dengan anak kunci, jadi nggak ada tombol-tombol apapun. Jadi kita harus beneran pakai master key untuk membuka, atau ke depan ada tombolnya. Oke, sekarang kita udah di dalam, kita bisa lihat, kita nilai gimana kokpit atau interiornya. Dan kesan pertama yang saya dapat ini di dalam Espresso itu memang minimalis banget, karena ini mobil entry level, walaupun dia CBU ya dari India, tapi dia ditujukan untuk bersaing di segmen bawah di LCGC. Dan memang sangat minim fitur-fitur yang ada di sini. Misalnya nih setirnya nih, setir itu kosong aja. Kalau di India kan ya dia ada kayak panel-panel informatif di sini. Kemudian di samping sini tuh biasanya ada panel-panel juga, tapi di sini diganti dummy aja. Jadi emang di spek down lagi, di bawah juga masih ada dummy tuh bulat ya. Dan materialnya itu masih hard plastik keras ya. Tapi yang menarik ini di bagian head unitnya ini, desain tengahnya ini tuh beneran funky ya. Ini anak muda banget, kayak nggak biasa. Jadi kalau kita misalnya melihat Mini tuh yang biasanya bulat, nah itu dia kayak gitu. Oke sih desainnya. Dan di sini ada head unit 7 inci dari JVC. Ini tuh udah touchscreen, udah ada berbagai, ini karena kita nggak megang kunci ya, karena emang nggak dikasih kunci. Tapi ini udah ada banyak informasi kayak Bluetooth, ada radio segala macam, tapi dia nggak ada Android Auto atau Apple CarPlay. Dan di atas di sini, nah ini cluster meternya justru di sini, bukan di depan pengemudi. Itu ada speedometer, di bawahnya juga ada informasi lain kayak trip meter, kemudian ada pemakaian bahan bakarnya, tapi nggak ada tachometer buat RPM. Nanti kalau mau ganti-ganti ada tombol di sebelah sini. Kemudian di sini, ini pengaturan AC-nya itu terbilang cukup lengkap ya untuk mobil berharga 150 jutaan, walaupun dia masih pakai knob. Ini ada arah angin nih dari kaki kepala, kaki. Heater juga ada, di sini juga ada volume. Kemudian, nah di sini ada cooler dan heater. Oke, cukup lengkap. Ada di atasnya ada power window buat kiri kanan. Tapi ini cuma buat yang di depan, di belakang tuh nggak ada. Nanti kita lihat di belakang seperti apa untuk buka jendelanya. Kemudian di sini ada open compartment sedikit aja nih. Ini ada glove box. Ya, masih nggak terlalu mewah sih. Ini AC, kemudian sun visor, nggak ada kacanya. Untuk visibilitas oke, dan ini posisi duduknya lumayan tinggi sih. Oke, tapi kalau misalnya yang tingginya tinggi, nah gitu ya, ketinggian, ini mungkin kalau misalnya kayak gini, nah ini ketutupan nih, visibilitasnya jadi malah ketutupan kalau buka sun visor. Ini agak repot juga ya. Dan setir, selain tadi nggak ada ornamen di sini, dia juga fixed ya, nggak bisa di tilt atau teleskopik. Jadi udah gini aja nih posisinya. Kemudian kursinya cuman ada recline sama slide. Jadi dia nggak bisa diatur ketinggian, karena ini juga sebenarnya udah lumayan tinggi ya. Kemudian rem tangan,
Ini masih konvensional. Ini transmisinya ini manual, jadi dia ada dua nih. Espresso itu ada dua, manual dan AGS. Jadi AGS tuh kayak manual matic gitu ya, tapi ini yang mode manualnya. Kemudian di bawah ada soket 12 volt, di sebelahnya lagi-lagi dummy nih. Ini mungkin buat tambahan soket lah ya. Nah, ini ada cup holder 2, di sini ada kompartemen lagi. Di sini nggak ada kontrol tengah ya. Kalau jok bahannya ini apa ya? Fabric kali ya. Fabric. Di pinggirnya ini ada semacam kulit gitu, tapi ini kayak dua bahan gitu. Dan ini headrestnya itu nyatu sama joknya, jadi kayak model pocong gitu, bukan yang bisa diatur ya. Bisa diatur. Jadi ya kalau misalnya kepala lebih tinggi dari dia ya mungkin sampai ke sini. Tapi ini pas sih kalau saya yang 165 cm pas. Oke. Di samping ini ada kompartemen kecil, dan ini ada semacam aksen lagi silver di sini untuk biar nggak sederhana banget lah ya ini interiornya. Oke. Nggak banyak lagi yang bisa dibahas sih. Jadi itu paling. Dan satu lagi nih, ini adalah pengaturan spionnya. Jadi kalau biasanya sekarang mobil modern tuh ya pakai yang elektrik, ini masih manual. Kita putar-putar sini kalau pengen ngatur adjust spion. Dan kalau mau sebelah sana tinggal kita tolong orang, itu voice command namanya. Oke, kita ke belakang. Oke, kita udah di belakang nih. Wah, ini lega ya. Ini salah satu keunggulan espresso mungkin yang saya rasain. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di luar tuh kecil, di dalam tuh ternyata lega banget. Dan ini tuh buat kaki aja tuh masih ada sisa nyari sejengkal. Terus headroomnya juga lumayan. Saya 165 cm, masih ada lumayan. Tapi yang disayangkan ya emang karena mobilnya ini memang harganya 150 jutaan ya, di belakang tuh emang seadanya aja. Contohnya ini di belakang nggak ada kantong nih, biasa di belakang buat naruh apa. Terus juga di bawah sini biasa kan ada konsol tengah apa, kita ada colokan, terus mungkin ada cup holder. Tapi di sini bahan jok juga masih sama kayak di depan sih. Ini kayak ada dua jahitan gitu. Di sini ada aksen oranye-nya. Ada headrest itu agak pendek ya, ini karena saya cuma 165 jadi masih kerasa. Tapi kalau misalnya yang lebih tinggi tuh kayak ngatung gitu lehernya. Kalau misalnya nyender ke belakang tuh pasti nggak kena gitu. Terus apa lagi ya, emang nggak ada. Ini dia power window yang sesungguhnya. Jadi tenaga, harus pakai tenaga. Ini masih kayak mobil lama dulu banget ya. Jadi beneran harus pakai tenaga untuk membukanya itu, karena power window di sini cuman buat yang depan. Oke, sekarang kita lihat bagasinya. Dan ini membukanya emang agak sedikit repot ya. Pertama ada dua cara nih. Pertama kita buka pakai kunci, atau kita ke depan ada tuas di bagian bawah ya. Dan kalau kita lihat bagasinya udah ada tray. Ini bisa buat naruh barang lagi atau buat nutupin barang yang di bawah. Dan ini pun walaupun ini mungkin bukannya kecil, tapi ke bawah tuh lumayan dalam. Dan ini bisa buat banyak barang sih harusnya. Dan belum lagi kalau misalnya kita lipat nih bangku ke baris kedua, itu bisa nambah lagi kapasitasnya. Jadi untuk penyimpanan harusnya espresso cukup memadai sih ya. Oke, kita lihat sekarang mesinnya nih. Ini mesin masih sama kayak Karimun Wagen R. Dia masih pakai mesin yang kodenya K10B, 3 silinder, 1000 cc, dan tenaganya itu di 67 PS dan torsinya 90 Nm. Dan dia tuh masih pakai platform hardtech dari Suzuki ya. Dan kita lihat ini build cupnya di bawah masih standar aja, nggak ada peredam sama sekali. Dan ini juga mesin juga kelihatan banget
kebuka gitu ya. Dan ini harusnya untuk perkotaan sih sudah lumayan, walaupun memang Suzuki nggak nyari performa. Jadi untuk mobilitas perkotaan seharusnya mesin yang sama dengan yang Wagon R lama pun udah cukup mumpuni, apalagi harganya juga mainnya di LCGC. Oke, nah sekarang kita bicara soal harganya. Suzuki Espresso ini dijual di Indonesia dengan 2 varian. Jadi 2 harga pula ya. Jadi ada tipe manual itu di 155 juta OTR Jakarta, dan tipe AGS itu di 164 juta. Jadi emang walaupun CBU dia masih main-main di entry level, di mepet-mepet kayak CGC ya, karena emang ini ditujukan buat kaum muda yang pengen punya kendaraan sporty compact. Oke, segitu dulu review first impression kami terhadap Suzuki Espresso baru ini. Menurut kalian gimana? Coba tolong di komen aja. Jangan lupa subscribe channel YouTube Motor One Indonesia, main juga ke media sosial Instagram, Twitter, di Facebook, juga TikTok ada, dan cek juga situs utama kami di id.motorone.com/Indonesia. Sampai jumpa di review-review selanjutnya.